Sepeda hidrogen Cina telah memberikan dampak yang besar, terjual 1 juta unit dalam waktu kurang dari 1 jam. Sepeda ini diproduksi oleh Yowon Technology Co Limited dan dipuji karena bebas karbon, ramah lingkungan, efisien, dan aman. Sepeda ini semakin populer di Eropa dan Amerika Utara sebagai sepeda hidrogen pertama yang diproduksi massal untuk konsumen di Cina. Sepeda ini akan resmi diluncurkan di pasar domestik pada tahun 2023 dan telah menarik perhatian banyak kota besar di Cina. Sepeda canggih yang dapat berbagi hidrogen ini telah menarik minat masyarakat. Sepeda ini tampak seperti sepeda berbagi tradisional dan memiliki desain porselen biru yang mencolok. Sebuah perangkat di bawah jok membantu pengendara, membantu menghemat energi. Sepeda ini menggunakan teknologi penyimpanan hidrogen solid state bebas karbon, menampung 50 gram hidrogen, memberikan jangkauan 60 km dan kecepatan tertinggi 23 km per jam. Pengguna dapat menyewanya dengan mudah melalui aplikasi seluler untuk pengalaman yang nyaman dan cepat. Terbuat dari paduan aluminium magnesium, sepeda ini memiliki berat sekitar 27 kg dan dapat mencapai kecepatan hingga 42 km per jam. Teknologi penyimpanan hidrogen solid state aman dan ramah lingkungan. Dengan tangki hidrogen 0,7 liter, sepeda ini memungkinkan perjalanan terus-menerus selama 2,5 jam, menempuh jarak 55 km. Sepeda ini bekerja melalui sistem kompleks, yang menghasilkan daya melalui reaksi elektrokimia dalam generator hidrogen on-board, dengan pengendara mengendalikan gigi dengan mengayuh. Selain itu, sepeda ini dilengkapi fitur-fitur pintar seperti penentuan posisi GPS, komunikasi IoT, dan pengumpulan data. Teknologi yang mendukung persepsi cerdas, interaksi, dan layanan big data adalah kuncinya. Sepeda ini beroperasi pada platform digital yang memantau dan mengelola pasokan hidrogennya. Saat kadar hidrogen turun, sistem secara otomatis memberitahu pusat operasi, yang memungkinkan staf pemeliharaan untuk mengisi bahan bakar dengan segera. Setiap pengisian bahan bakar mencakup pemeriksaan kualitas dan keselamatan untuk memastikan keselamatan pengguna. Di akhir masa pakainya, sel bahan bakar hidrogen dapat didaur ulang, mencapai lebih dari 80% pemulihan material yang bermanfaat bagi lingkungan. Harga saat ini untuk sepeda hidrogen ini adalah Rp29 juta, yang mencakup layanan hidrogen gratis selama 5 tahun hingga 26.000 km, bersama dengan 500 sesi pengisian bahan bakar dan pemeliharaan gratis. Pengisian bahan bakar cepat hanya membutuhkan waktu 10 detik, jauh lebih cepat daripada jam yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik tradisional. Yowon Technology masih merupakan merek yang kurang dikenal. Namun, mereka meluncurkan sepeda hidrogen Y200 tahun lalu, dengan 1.000 unit di Changzhou dan 200.000 di Shanghai Lingang. Y200 memiliki jangkauan sekitar 70 km, dan kecepatan maksimum 42 km per jam. 5 tahun lalu, Yowon Technology mulai berinvestasi dalam produksi, penyimpanan, dan pembuatan sel bahan bakar hidrogen, memulai produksi pada Oktober tahun lalu, dengan kapasitas tahunan yang diharapkan sebesar 50.000 unit, yang bertujuan untuk produksi penuh awal tahun ini. Strategi ini menunjukkan dedikasi perusahaan terhadap pasar hidrogen. Saat ini, harga hidrogen telah turun menjadi Rp110.000 per kilogram. Salah satu metode produksi hidrogen menggunakan energi matahari untuk melakukan elektrolisis air, dengan biaya yang dipengaruhi oleh harga listrik tenaga surya. Dengan meningkatnya industri fotovoltaik,
harga hidrogen diperkirakan akan turun di bawah Rp7.000 per meter kubik dalam 3 tahun ke depan. Hal ini akan menurunkan biaya hidrogen menjadi di bawah Rp77.000 per kilogram, sehingga sepeda hidrogen semakin populer. Pada awal Januari 2018, perusahaan Prancis Pragma Industries meluncurkan Alpha, sepeda berbahan bakar sel hidrogen. Tahun lalu, model ini diperkenalkan di Prancis, Amerika, Spanyol, dan Jerman dengan penjualan sekitar 1 juta unit. Pelanggan utamanya meliputi layanan penyewaan sepeda dan departemen kota, menjadikannya sepeda hidrogen pertama yang diproduksi secara komersial. Meskipun Alpha dibanderol dengan harga Rp127 juta, perusahaan tersebut bermaksud memangkas harga ini hingga setengahnya, meskipun harganya masih 2 kali lebih mahal dari model Genhang. Analis mencatat bahwa di bidang teknologi baru, Amerika dan Jepang tertinggal dari Tiongkok. Sepeda hidrogen menghadirkan pilihan yang lebih ramah lingkungan dan lebih efisien dibandingkan dengan sepeda listrik tradisional, memberikan pengisian bahan bakar yang lebih cepat, jangkauan yang lebih jauh, dan penyimpanan hidrogen yang lebih mudah. Pasar yang berkembang ini dapat mengubah kebiasaan bepergian dan menantang industri kendaraan listrik. Sepeda hidrogen menggunakan sel bahan bakar yang menghasilkan listrik melalui reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen, membantu mengayuh dibandingkan dengan sepeda standar. Sepeda hidrogen menggunakan daya yang lebih sedikit, dan dapat melaju hingga 23 km per jam. Sepeda ini memiliki batang hidrogen dan generator hidrogen bertenaga surya kecil. Dengan hanya 100 meter air dan 1 kW listrik, sepeda ini dapat menghasilkan 200 liter hidrogen, yang memungkinkan jarak tempuh 50 hingga 60 km. Baterai hidrogen solid state 0,39 liter memberikan jangkauan 40 hingga 50 km. Pengisian ulang bahan bakar hanya membutuhkan waktu 5 detik berkat teknologi penyimpanan hidrogen bertekanan kecil. Sepeda ini menggabungkan kecepatan, efektivitas biaya, dan daya tahan. Namun, keselamatan adalah masalah utama. Studi menunjukkan bahwa penyimpanan hidrogen solid state bertekanan kecil aman, bahkan dalam situasi ekstrim seperti kebakaran. Setiap sepeda diuji secara menyeluruh untuk tekanan, panas tinggi dan benturan, sebelum dijual untuk memastikan keselamatan pengguna. Pengguna dapat percaya bahwa sepeda hidrogen lebih aman daripada kendaraan listrik tradisional. Terlepas dari kelebihan ini, stasiun pengisian bahan bakar hidrogen di Tiongkok terbatas, yang dapat menyulitkan pengguna untuk mengisi bahan bakar. Selain itu, harga yang tinggi sekitar Rp66 juta membuat sepeda hidrogen kurang terjangkau dibandingkan dengan sepeda listrik yang biasanya berharga sekitar Rp6.600.000. Perbedaan harga yang besar ini membatasi adopsi sepeda hidrogen. Tiongkok telah membuat kemajuan besar di sektor hidrogen dengan dukungan kebijakan yang kuat. Tiongkok adalah produsen hidrogen terbesar di dunia dan memiliki potensi pasokan hidrogen yang besar. Menurut laporan pengembangan industri energi hidrogen dan bahan bakar Tiongkok tahun 2022, kapasitas produksi hidrogen tahunan Tiongkok mencapai sekitar 49 juta ton pada tahun 2022, menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun sekitar 1,2%. Output tersebut mencakup lebih dari 35 juta sel bahan bakar, terutama berfokus pada produksi hidrogen hijau. Hidrogen hijau dibuat dengan elektrolisis air menggunakan sumber energi bersih seperti tenaga angin, hidro, dan surya, yang menghasilkan nol emisi karbon.
Metode ini menjadi tren utama untuk mengurangi biaya hidrogen sebagai sumber energi bersih. Manfaat utama hidrogen adalah sifatnya yang tanpa emisi selama produksi dan penggunaan. Hidrogen dapat diproduksi melalui elektrolisis air tanpa melepaskan gas rumah kaca. Sel bahan bakar hidrogen mengubah hidrogen dan oksigen menjadi listrik dan air, yang memungkinkan penggunaan energi bersih. Selain itu, hidrogen memiliki kepadatan energi yang tinggi dan kemampuan jarak jauh, sehingga cocok untuk transportasi dan sektor lain yang membutuhkan waktu operasi yang lebih lama. Di masa depan, meluasnya penggunaan hidrogen dapat mengubah struktur energi global. Pemerintah di seluruh dunia semakin berfokus pada penelitian dan pengembangan energi hidrogen yang menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan di bidang ini. Meningkatnya penggunaan sepeda hidrogen juga akan memberikan pilihan perjalanan yang lebih ramah lingkungan. Lebih jauh lagi, pertumbuhan industri hidrogen akan meningkatkan kemajuan teknologi, meningkatkan efisiensi sumber daya, dan membantu mencapai tujuan bebas karbon. Apa pendapat Anda tentang masa depan untuk kendaraan bertenaga hidrogen ini? Bagikan komentar Anda di bawah ini dan nantikan video kami berikutnya. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.